Oke, lanjut lagi yang ketiga, mungkin ini kita nah aku kepikiran ide. Mungkin juga teman-teman semuanya juga pasti penasaran juga. Ini bukan tentang benda ya, Om ya. Tapi tentang kita mungkin pernah bahas juga mitos Lingser Wengi yang katanya selalu sendang apa ini tembang ya? Tembang yang selalu dihubung-hubungkan dengan katanya kalau nyanyi lagu Lingser Wengi bisa manggil hantu. Benar nggak sih, Om? Nah, oh ya. Ya, jadi sebenarnya ini untuk pemanggilan kuntilanak ya sebenarnya. Ada dua sih, Mas. Nanti kita ceritakan juga tentang apakah benar kalau kita ngegantung cakar ayam. Tapi cakar ayam di sini cakar ayam beneran ya, bukan cakar ayam untuk beton. Fondasi gitu. Ini apakah memanggil itu? Kalau Lingser Wengi yang dimaksud itu sebenarnya itu tidak, Mas. Itu hanya sesuatu yang dimasukkan dalam film, kemudian jadi sugesti. Karena Lingser Wengi yang dimaksud, yang dalam syairnya itu dulu sebenarnya diciptakan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Jadi untuk seperti tembang gitu, tidak untuk memanggil itu, cuman pengemasannya berbeda. Tetapi sebenarnya ada mantra-mantra khusus yang dipergunakan untuk memanggilnya. Salah satunya tentang tulisan-tulisan rapalan raja ya, dalam Arab Gundul atau Arab Pegon, itu yang dilantunkan gitu untuk memanggilnya. Dan juga menggunakan media cakar ayam, itu sebenarnya iya, Mas, karena cakar ayam itu kan baunya amis, terlebih cakar ayam yang masih ada pembuluh darahnya. Karena waktu dulu saya ke Surabaya, itu ke salah satu monumen yang ada gerbong mautnya di situ, itu kan dekat, itu ada satu kayak kamar yang nggak kepakai, di depannya itu banyak gantungannya cakar ayam, terus sampai udah kempot-kempot, maksudnya udah pada apa ya, udah apa ya, kayak itu loh, diisepin. Udah kayak wangi gitu loh, Mas. Nggak bisa dijelasin. Ya, ungu lah pokoknya, udah ungu. Udah keriput lah gitu, dan nggak tercium banget itu baunya. Itu katanya penjaganya itu memang dikasih sesaji untuk sosok yang ada di situ, miske itulah modelnya gitu. Terus ini sedikit ini sih, Mas, apa ya, sempat miskom ya kemarin ya. Jadi kemarin kan kita bahas tentang salah satu bangunan tua di Semarang. Kita bahas di situ kalau ngelihat sosok kuntilanak yang solid, itu bisa lemes, sakit atau meninggal. Terus saya sambungkan seperti salah satu acara di TV. Di sini sebenarnya kita tidak membahas tentang itu. Jadi yang kita bahas itu bukan pesertanya, tetapi disalah tafsirkan pesertanya yang katanya meninggal. Saya walau alam saya tidak tahu itu. Yang saya maksud itu sosok solidnya itu seperti yang ada di bangunan video itu gitu, seperti di situ. Orang kalau ngelihat itu biasanya lemes pertama. Kalau bisa sampai sampai meninggal itu biasanya nanti setelah beberapa hari dan kerasukan yang sudah sangat kuat gitu. Karena sosok ini kan ngambil energi, absorb gitu modelnya. Jadi itu sih ada sedikit miskomunikasi gitu, karena kita bilangnya kan ada tanda komanya itu. Jadi kita tidak menuju pada peserta, tetapi lebih ke bayangannya itu. Terus gimana sebentar? Jadi sudah terjawab ya, lagu Lingser Wengi itu nggak sepenuhnya untuk memanggil hantu itu. Tapi di kasusnya Monggo itu pernah cerita katanya Lingser Wengi di kontrakannya siapa, terus kontrakannya ditinggal lari. Pernah sampai datang loh. Itu Lingser Wenginya sama kayak itu. Anak-anak itu dari tempat itu loh, pengok apa? Oh. Dari situ. Bengkel. Yang pohon-pohon itu loh. Pohon kenari yang. Aku nggak bilang loh. Di rumah mereka bertiga itu mau nyoba matiin lampu terus nyanyi itu. Terus ada yang dilihatin loh itu. Oh, itu sebenarnya gini, Mas, yang diambil itu bukan lagunya, tapi ini apa cara berpikirnya, pikiran dalam pikirannya, mindset bener ya. Sebenarnya sudah tercipta di isi kepala kita bahwasanya lagu ini memanggil, tapi bukan dilantunkan. Pikirannya kita, Mas, yang masuk. Pikirannya kita. Tadi saya sempat sedikit nyanyi tentang ini tawa itu sebenarnya nggak memanggil, karena saya kosong gitu, cuma pingin nyanyi aja. Tapi kalau kepikiran itu nanti datang, nanti takutnya gitu. Tapi memang nadanya memang ngeri kalau Lingser Wengi itu. Iya. Siapa lah yang buat. Tapi aslinya kayak gitu nggak sih? Aslinya seperti itu, Mas. Cuman ini kan ada kayak apa ya, kalau dibilang itu improvisasi ya. Lagunya itu kan lagu kidung, Mas, gitu, dari Kanjeng Sunan, itu sebenarnya kidung lagunya. Lingser Wengi sliramu. Kan itu ada jin setan sing tak utusi gitu ya. Maksudnya itu jangan mendekat gitu loh. Itu kan lagu untuk nidurin anak. Aku merinding. Atau untuk malam-malam, Mas, sebenarnya. Soalnya sebelah ini kan dekat. Iya. Jadi pernah jadi apa kita belum sih?
Jadi ada Gojek. Belum, aku belum cerita. Sering aku. Sorry, yang rumah persis apa yang runtuh? Persis, setahu aku persis ini ada. Oh. Terus sering Agak di tangga ke ini ada, terus di depan itu Aku ada. soalnya pernah ngintip sih kalau sini, yang agak kesini itu, sekilas gitu. Jadi di kantor ini memang ada nyamuk, ada tadi merinding, tadi bahas kuntilanak kok merinding, kenapa? Merinding sebetulnya, nggak takut tapi merinding sendiri. Itu soalnya kalau merinding itu sebenarnya satu fenomena saya juga loh Mas Hampir ini. Sebenarnya satu fenomena di mana sosok astral itu mau mendekat dalam artian mau nyerap energi Mas. Jadi kayak ada listrik statis yang terjadi kayak kita dulu waktu main dulu garisan. Jadi kan ada positif negatif yang tarik-tarikan gitu. Jadi bisa dibilang sosok ini sebenarnya mendekat. Iya. Tapi terhalang ada ini kan ada tembok kan. Di sebelah ini memang diduga itu ada kuntilanaknya. Digadang-gadang. Soalnya pernah jam 3 saya pesan GoFood jam 3 itu. Bapaknya yang nganterin itu, loh saya kira tadi mbaknya yang di situ, Mas loh. Mbaknya siapa? Enggak ada mbak. Soalnya di sini kan nenek-nenek. Nenek. Bentuknya cewek. Terus Ernest juga pernah lihat. Terus motornya KTJ hampir sama kayak yang pernah saya lihat tuh. Tiap malam tuh lihatnya ke sana terus ada apa gitu. Kayak orang gila. Oh, boleh digambarin nggak sih? Boleh? Ya nanti digambar. Kayak orang gila. Berarti karena benar yang pingsir kan pingsir. Itu apa? Biasanya apa? Bukan putih kan? Hampir mirip sih Mas. Tapi bukan. Cuma sebenarnya saya curiganya itu di ini yang runtuh itu loh. Yang di runtuhan itu. Di runtuhan itu. Nah kalau tiap jam 3 kalau aku ngambil Gojek itu pasti makanan pesan GoFood. iya pasti baunya langsung bau teng. Wah, baunya kayak apa Mas? wangi. Oh, wangi. Tapi bukan wangi peri ya. Wangi peri kan wanginya ada kayak gitu. campur-campuran apa? Kayak amis, nana atau bangke atau apa? Nyengat. Yang jelas Bangke? nyengat banget. Bangke enggak, wangi nyengat. Oh, wanginya nyengat. Kalau itu masih ini sih biasanya kuntilanak putih kalau itu Mas. Putih ya Nas ya? Waktu itu aku kira ada vape ya. Oh, Wangi juga. soalnya kan ini kadang kayak itu loh, kayak asap putihnya, gaunnya itu biasanya. Iya sih, nanti diomongin dia datang. Iya. Di sini. Iya. Bawahnya dekat Sini. timetable itu belakang kita. Ya kalau tiap dini hari itu dia sering ini naik turun tangga. Ya kan sering di kamar ini sendiri, tapi aku kan orangnya cuek. Dedek. Pernah ini nggak ada yang cerita katanya di tangga yang itu juga jalan? Oh, Ryan. Oh. Iya, Mas. Lah, aku Pernah. pernah. Lah aku di sini loh, sebelum kasurnya pindah situ kan di sini kasurnya. Ayo, Naik di tangga ya. Soalnya dulu saya pas waktu sore malam itu kan pas acara apa ya kita syuting malam. Oh mau ke Banten kemana itu? Oh iya. Aku makan Padang kan di sini. Itu ada suara krek. Pikirku nek pada turun, kok anak-anak di sini semua. Tak ada di situ itu nggak ada. Oh saya tahu dari sebelah gitu. Iya. Itu ada namanya loh Mas. Siapa? Namanya itu Alfa Romeo Yankee Alfa November India. India, geramnya sampai ke bas. Soalnya dia cuma ngasih huruf Mas. Terus tak terjemahkan tuh nanti dirangkai sendiri aja. Nggak mau nyebut. Males ya udah tahu namanya gitu tuh. Iya. Sering di depan itu. Iya, Kalau iya. Ernest ngeliatnya tuh malah dia naik di situ. Di- Nggak di jalan. di itu kan, atas, di- atas tembok ini. Iya jalan di situ di kawat berduri kan? Iya di kawat berduri. Terus itu kan ada kayak kembang rosella juga di situ. Serem sih Mas menurut saya. Karena mukanya itu kayak ada mozaiknya itu loh. Ruwet ya. Nah, kalau aku ngeliatnya ruwet, emang ruwet. Kayak tahu nggak namanya istilah pecah semangka? Enggak tahu. Jadi pecah semangka itu semangka dijatuhin itu moncrot Insomma. MCD ya istilahnya Mas. Ya, MCD itu mencadel. mencadel ya. Jadi saya sih nggak tahu ya ini tadi KM7 apa KM9 pernah ada kecelakaan itu kelindes truk gitu ininya. Terus akhirnya dimanfaatkan oleh jin yang ada di situ untuk menjelma menjadi sosok kuntilanak karena kuntilanak itu sebenarnya jin tuh Mas. Gitu. Jadi mukanya itu ya nggak jelas gitu. Perempuan sih Mas. Ini digambar nggak apa tapi? Nggak apa-apa. Bagus. Tapi emang tinggi Mas, jadi tingginya bisa ngelampauin ini. Mengganggu nggak sih? Enggak netral sih Mas sebenarnya, netral. Ya sih kalau enggak kayaknya enggak. Iseng. Iseng, Iseng. benar.
Gojek yang sering disangin. Iya. Loh, saya kira tadi mau diambil sama mbaknya. Mbaknya siapa Pak? Sebelah ini nenek-nenek loh, nggak ada mbaknya loh. Ya apa mas takut gitu. Oke, lanjut lagi ke ini tadi. Apa tadi? Cara pemanggilan hantu, kepikiran mbaknya terus apa? Mungkin tadi mbaknya mau cerita, ya lah. Tadi ya, Alfa Romeo, Yankee, Alfa November. Ya itu, Alfa Grande, Alfa Romeo, Yankee. Hari Yana Grande. Ya lanjut Om. Apa Om? Yang keempat setelah tadi mitos lagu Lingsir Wengi. Ceker ayam. Ceker ayam udah. Prosesinya nggak sih? Iya? Ada prosesinya nggak sih atau cuma naruh ceker aja? Ada Oh, sih iya. mas. Ada biasanya dikasih minyak mistik putih atau mistik merah. Gitu. Mau dipraktekkan di sini Pak? Enggak. Oh. Di sini beli ceker ayam. Kan kalau biasanya ya Om ya, kalau apa penunggu yang dikasih kayak gitu kan biasanya bertambah kuat ya. Benar. Mau kasih di sini. Kayak Ariana Grande tambah kuat nanti. Selain itu ini sih mas, kayak kita mau maintenance mereka gitu akhirnya. Nanti Ariana Grande awal-awal cuma naik tangga, besok masak besok. Wah, udah ada bahan makanan. Itu pakai edit. Terus ngedit. Jangan. Oh, jadi ada mantranya juga ya? Ada mas, ada beberapanya. Tapi biasanya kalau dikasih minyak sih mistik gitu. Dan enggak dikasih lipstick juga bisa mas. Tapi bagi perempuan gitu. Bagi mereka satu ceker itu cukup apa? Enggak cukup mas, lebih gitu. Tapi kalau mau ini ya maaf sekali kalau mau lebih kuat lagi, strong lagi, pakai pembalut bekas biasanya. Ini kejadiannya biasanya maaf ya kalau di kosan Putri itu selain memang jadi destinasi untuk Black Giant untuk ngintip gitu ya, ngintip yang pada mandi gitu. Biasanya juga para kayak apa white lady gitu ya, miske itu juga tujuannya juga untuk mereka bancaan gitu, tuh ngisepin. Berarti kalau cuma satu tuh mereka langsung itu di mana-mana. Biasanya kayak kadang di mana-mana juga mas. Jadi ini loh kayak kita ngerokotin balung tulang tuh sampai kering banget tuh loh, sampai disesep sampai makanya ini disesep ini loh mas, sumsumnya gitu loh sampai dalam banget itu. Karena aku ngeliatnya pernah sih mas sampai gitu, sampai bener-bener kering gitu. Pas waktu saya lihat di Surabaya itu pemain sampai kering, jadi kayak kena diformalin gitu, sampai kering. Ada kayak istilahnya kayak diformalin, jadi kering banget. Cranky gitu loh maksudnya. Mereka menikmatinya bentuknya gimana? Cara mereka menikmati? Disepak ya, maksudnya sambil cool berdiri gini atau enggak, jadi ini maaf ya saya contoh, ini misal cakarnya itu gini, jadi mereka kayak melayang. Melayang itu mungkin nge-fly sebenarnya itu, jadi kayak semi terbang gitu. Oh, dia suka ceker ya? Bau darah mas, karena cakar itu kan masih tersisa, biasanya pembuluh darah paling bawah itu masih tersisa darahnya, ya. Kalau enggak biasanya brutu juga bisa. Karena kan banyak lebih oily ya kalau brutu ya, fat gitu, banyak fatty gitu. peduli kandungan nutrisi sebut. Kan itu lumer mas. Kalau brutu itu kan kalau digigit kan moncrot di dalam kan, cerut gitu di dalam gitu. Ada fatnya itu loh. Saya kan biasanya kalau di rumah di stop itu mas brutu. Jadi buat ngoil. Jadi kalau cuma ada satu, makhluknya banyak rebutan. Rebutan, ya pasti. Jadi kayak kita sekarang, misal ada satu potong donat itu kan pasti kita paruan berempat atau apa itu. Jadi lebih cepat hilang aromanya mas. Nah itu pas di Surabaya itu kan sampai saombyo itu mas. Banyak, ada 7 beberapa. Jadi satu ikatan ini. Terus saya juga pernah waktu di Cibinong ya, di Cibinong itu di salah satu bangunan tua, itu ikan malah mas bentar. Jadi ikan kayak mujia itu disayat-sayat terus ditaruh situ untuk kasih makan itu juga. Jadi amisnya sama darahnya yang diambil. Itu waktu itu sosoknya seperti apa kok sampai ditakuti sampai dikasih kayak gitu itu? Ngeri. Iya, karena ditakutkan nanti bikin kerasukan. Karena tempat itu kan sering dipakai buat kemah. Yang di Surabaya itu deket kayak tempat sekolah anak-anak gitu loh mas. Terus selain ganggu pengendara kan depannya ada jalan raya juga mungkin. Sobat Javanika yang di Surabaya pasti tahu lokasi ini. Ada gerbong pautnya, terus di situ memang ada kayak pohon-pohon gitu mas. Jadi kayak bumi perkemahan gitu. Itu memang sering terjadi kayak kasus kesurupan dulunya. Terus akhirnya sosok white lady, red lady, yellow lady itu dikumpulkan di situ, dikasihlah makan di situ. Katanya penjaganya gitu. Terus gerbongnya sendiri itu kan juga
ada ceritanya tuh mas itu. Pernah untuk ngangkut para pejuang tuh dari Bondowoso ke Surabaya pada meninggal di situ juga. Ngeri. Iya langsung lemes. Hebat, mungkin teman-teman semuanya sobat Javanika mungkin dinilai apesnya ada pernah lihat sosok itu kayak gitu ya pasti setuju lah, ngeri ya itu. Iya. Sosok itu emang paling ngeri sih di antara para hantu paling takut sama itu. Itu ceritanya Rusun yang Monggo tuh bisa sampai ngintip di lantai 4 lalu itu gimana ceritanya. Mereka tuh emang karakternya gitu yang mengganggu gitu ya? Atau Iya, pengen eksis? lebih eksis sama goda sih mas sebenarnya. Jadi tidak mengganggu itu kan kalau tujuannya kayak bikin orang sakit, kemudian kecelakaan tuh ganggu. Tapi sebenarnya ini eksistensi sih, nunjukin diri atau meminta sesuatu, jadi kayak minta jatah. Ya kayak ini sesuatu hewan liar lah gitu. Kadang datang ke rumah minta makan atau pengen deketin yang punya rumah gitu. Jadi apa yang dilakukan kalau sama kita ketemu langsung sama dia? Macam-macam sih. Bentar. Enggak. Biasanya ada yang kalau kalah secara kita lebih kuat ya dalam artian kita nggak takut apa ngilang biasanya. Atau kalau kita nggak kuat ngelihat apa itu biasanya masuk. Nanti jadilah kerasukan, kesurupan. Deket dia? Iya, deketin. Guyonan kan jarang ya. Bisa. Jarang mas, mereka. Oke Om, lanjut lagi ya. Tadi setelah kita bahas 4 cara mitos pemanggilan hantu. Iya. Mungkin yang terakhir ini apa? Iya. Yang terakhir ini identik dengan kejadian-kejadian yang selama ini terjadi ya mas. Iya. Jadi kalau dalam salah satu Serat Jayabaya ya, tadi sebelum acara juga sempat kita baca. Itu salah satunya dikutip begajul pada ucul atau artinya? Begajul itu berandalan pada lepas. Mungkin tahu ya sobat Javanika apa ya. Dan ini yang kemudian meresahkan masyarakat sekarang itu berkaitan dengan tindak kriminalitas mas. Itu. Jadi media yang dipakai itu memang selain ajian-ajian juga ada dari beberapa bagian yang ada di makam mas. Salah satunya adalah tanah kuburan. Tanah kuburan dikenal banyak manfaatnya. Iya, jadi ini multi manfaat ya, banyak manfaat sekali gitu. Tapi manfaatnya negatif. Iya sih. Banyak deh emang manfaatnya. Iya, tadi sempat kita bahas sebelumnya di salah satu seperti pemanggilan Jalangkung atau Nini Towok itu menggunakan tanah kuburan. Karena tanah ini memang menjadi media perantara untuk memanggil sosok astral yang ada di kuburan tersebut, mas. Bisa jadi almarhum atau almarhumah yang ada di situ atau jin-jin yang ada di sekitar itu. Jadi sejimpit tanah kuburan itu memang banyak manfaatnya dalam artian untuk tujuan supranatural ya, untuk tujuan magis, mistis untuk itu. Di sini memang dipakai salah satunya yang sempat sering kita bahas itu untuk menutup usaha seseorang. Ya. Jadi saat tanah kuburan ini diambil kemudian ditabur di rumah tangga seseorang ataupun di tempat apa ini mas, tempat jualan itu nanti biar sepi seperti sepi kuburan mas, sepinya dan tidak terlihat dan tempat ini kemudian didatangi memang tujuannya untuk memanggil sosok-sosok astral yang biasanya itu ada lagi yang digos yang dipanggil itu untuk menempati tempat tersebut mas. Tetapi selain tanah kuburan juga sering digunakan itu bagian lebih dalamnya lagi, jadi kain kafannya. Mungkin mas pernah dengar kain kafan dicuri ya? Sering. Jadi apa? Itu selain memang digunakan untuk pemikat ya, juga dahulunya dipergunakan untuk menghilang mas. Jadi kalau seperti begal ataupun maling atau apa itu biasanya nanti menggunakan bagian dari kain kafan itu. Ada yang ngambilnya itu nggak tanggung-tanggung mas, jadi diambil semua. Iya. Jadi nanti dipakai gini loh mas, dipakai benar-benar kayak mantel gitulah ya. Jadi kayak mantel, jadi kayak apa? Jaket dimasukkan gitu. Dan dulu juga di pertengahan tahun 60-an waktu ada suatu peristiwa besar itu beberapa dugaan orang-orang yang terduga ikut suatu partai itu saat dirazia di rumahnya biasanya menggunakan itu juga ada mas. Dan saat dicari di rumahnya tidak ketemu, itu biasanya nanti cuma ditutup gini terus sembunyi di pojokan, jadi hilang. Kelam ya berarti ya? Iya. Jadi menggunakan macam-macam seperti itu. Dan sekarang ini juga saya kemarin juga melihat ya dari beberapa sobat Javanika yang sudah nge-DM ke kita nih mas, ada yang juga mengirimi tentang kayak seperti itu menggunakan maling yang saat di Uber saat ditangkap hilang. Ada yang menggunakan ajian tentunya welut putih. Belum pernah dengar belut putih. Jadi belut putih itu salah satu ajian juga mas, yang
Di mana saat menggunakan ini, seseorang ini kemudian licinnya itu selicin belut saat ditangkap. Tetapi pegangannya itu sekuat ini cengkramannya itu kuat gitu. Jadi licin ditangkap musuh, tapi kuat saat menyengkram sesuatu. Dan memang ini akan sulit sekali ditangkap, dan ini sangat meresahkan juga. Dan biasanya mereka ini akan menggunakan media-media air itu untuk memperkuat ajiannya. Karena saat untuk mendapatkannya itu, kalau saya lihat ya, itu memang harus melakukan seperti topo kungkum, jadi tempuran mas bertapa selama 41 malam, 51 malam atau 61 malam, seterusnya. Jadi saat menggunakan ini nanti orang itu ada yang salah satu di kota besar di Jawa yang Plat H ya mas ya, itu bahkan sosok malingnya itu melepas semua bajunya, jadi telanjang bulat gitu masuk, jadi seperti belut. Jadi badannya itu basah. Jadi saat itu ketahuan orang atau pemilik rumah atau massa warga saat lari pasti akan hilang. Jadi selicin belut gitu. Ini ajian baru atau ajian lama? Ini sebenarnya sudah lama. Sudah lama ya? Iya. Lagi ngetren sekarang. Iya, iya. Ini sebenarnya sudah lama dan ajian ini memang marak akhir-akhir ini gitu. Tetapi zaman dahulunya sebenarnya ajian belut putih ini dipergunakan oleh leluhur kita ya mas ya, sesepuh-sesepuh kita ini untuk melawan penjajah. Jadi saat nanti ada perperangan atau apa itu jadi bisa ngilang gitu. Tapi dewasa ini kemudian dipergunakan atau dimanfaatkan untuk tujuan negatif gitu mas. Lagi semenjak banyak kriminal dibebaskan, wah iya, mas. Ini iya, dan kesempatan mereka buat belajar sebenarnya untuk mengasah juga ya gitu. Dan sebenarnya ada pantangan-pantangan sebenarnya. Salah satunya itu tidak boleh memakan hewan belut dan tidak boleh dekat dengan sesuatu daerah yang kering tanpa air. Dan juga biasanya belut itu kan kalahnya dengan abu gosok atau dengan kapur. Jadi saat kita menangkap belut itu biasanya harus dengan abu mas, atau dengan sesuatu hal yang kering. Jadi sebenarnya salah satu pantangannya itu menangkapnya kalau kita mengejarnya kemudian orang ini lari ke kayak empang, ke sungai ataupun hanya ada sumur itu pasti hilang. Tapi kalau ini kemudian pas apese larinya itu di daerah yang nggak ada airnya, terus kita sawuri, kita lempari pakai pasir atau pakai abu, itu pasti nanti ketangkap gitu. Jadi kulitnya itu langsung kayak kita nangkap hewan-hewan berlendir dulu mas. Biasanya kan pakai abu gitu. Iya. Ilmu belut putih larinya di gumuk pasir. Malingnya nggak tahu jalan tuh tembusnya di gumuk pasir. Pas apesnya itu biasanya mas. Karena kan setiap orang pasti pas wetonnya atau apa pasti ada ciciwantinya pas apesnya gitu. Dan kalau kita kembali ke kerukup ini ya mas, mori ya, kain kafan itu biasanya memang dipakai salah satunya untuk laku-laku kejahatan mas, salah satunya untuk tindakan pencurian saat ini gitu. Dan pesugihan juga buat kejahatan juga ya biasanya. Iya, iya, dan ada juga kan yang menggunakan tali pocong itu untuk salah satu penyedap rasa, ingredients-nya, ya. Secret recipe gitu. Jadi menggunakan itu sudah kita bahas ya beberapa kali dan ada di buku kita yang kedua di Jakarta Lembu juga. Jadi memang kalau media tanah kuburan sendiri memang harus ada ritualnya yang lebih dalam mas. Jadi menggunakan seperti bunga-bunga tertentu, kemudian saatnya seperti pangsa pasar tertentu, pasaran Jawa tertentu itu memang bau ataupun aura dari tanah kuburan itu biasanya nanti akan dicari oleh pemiliknya mas. Pemilik di sini adalah yang diambil dari tanah makamnya. Misal Simbak tadi gitu, Ariana Grande, itu dimakamkan di satu tempat, kemudian lantaran ini Nyun Sewu ya diambil, kemudian itu nanti kita pasti akan menyebut itu nanti akan datang dengan media tanah itu karena beliau ini yang dimakamkan minta. Lemahku balik, tanahku dikembalikan. Tapi sebelum saya kembalikan, kamu harus menuruti apa yang menjadi keinginan saya. Jadi kayak ada tawar-menawar. Emang kalau nggak dikembalikan kenapa? Ada yang kurang mas, di bagian itu ya. Dan sosok ini kan seperti sudah mengikat mas. Jadi salah satu bagian dari makam itu sudah terambil, maka merasa memiliki. Kayak Mas Genta misal, di sini ada HP-nya, saya bawa kan masih ada yang kurang. Tentunya gitu, minta dikembalikan gitu. Tentunya gitu. Jadi kalau semakin yang punya kuburan itu misal dukun kuat itu juga pengaruhnya beda sama kita ngambil sembarang. Iya benar gitu. Dan semakin meninggalnya tidak wajar itu semakin strong kekuatannya gitu. Apalagi meninggalnya bunuh diri ataupun dukun ilmu hitam yang dia dibantai massa gitu. Itu sudah auto tuh mas. Auto sultan. Manggilnya tuh. Jadi ya teman-teman. Iya.
Ya sekiranya kayak gitu ya teman-teman semuanya. Singkat padatnya pembahasan tentang beberapa kepercayaan atau mitos tentang pemanggilan arwah yang memang benar adanya di tanah Nusantara ini, di tanah Jawa juga khususnya kayak gitu ya. Semoga bisa menjadi pengetahuan buat kalian semua. Yang pasti jangan dicoba karena ini bukan hal untuk dipraktekkan. Iya, sebenarnya ini kita hanya berbagi tentang beberapa hal yang mewarnai tentang khazanah dunia mistis di tanah Jawa. Iya. Karena sebenarnya juga apa ya Om ya, kayak tafsir itu kan sebenarnya juga banyak tafsir tentang pemanggilan ini karena ada hubungannya dengan budaya juga, sebenarnya juga bisa. Jadi ya jangan sampai salah pergunakan aja kayak gitu. Ya mengingat ini harapannya banyak kriminal yang bebas, semoga mereka tidak lari ke dunia seperti itu. Iya, Mas. Kalau lari ke dunia seperti itu iya, dan beberapa yang pelaku seperti itu kan juga ngilmu, Mas. Enggak orang kosongan ya. Karena kebal lah ya paling enggak. Kebal ya. Salah satunya penjara. Ya ilmunya double. Iya. Ya ini tetap pesannya tetap hati-hati, apalagi ini juga mendekati hari raya Lebaran untuk menyimpan beberapa aset ya, seperti berharga, misal itu mungkin uang, perhiasan ataupun kendaraan, itu memang hati-hati karena kan kriminalitas itu terjadi ketika ada kesempatan, Thomas. Kata si Bang dulu ya. Bang siapa? Enggak, Bang Napi. Kriminal Bang Napi. Jadi tetap waspada. Ya Thomas, memang benar sih, kriminalitas itu ada ketika kesempatan itu memang ada itu. Waspada. Jadi kayak gitu teman-teman semuanya. Sekiranya dari kami cukup seperti itu, mungkin akan kita lanjutkan dengan pembahasan lain lagi di minggu depan. Mungkin kalian ada ide apa, kalian tulis. Kita masih punya utang banyak sebenarnya. Iya, apalagi GAD ya. Beberapa teman-teman juga ditunggu untuk DM-nya, emailnya juga untuk saran-saran kita mau ngobrol apa ya. Karena selama masa pandemi COVID-19 ini kita kerja dari rumah. Gitu. Tapi kalau bisa teman-teman semuanya kayak ngasih idenya yang kayak 5 apa. Jadi kita nanti kita bisa bahas kayak gitu. 5 pusaka Nusantara, 5 hewan mitologi atau gitu. Jadi kita bahasan minggu depan lah menemani selama COVID-19 ini. Kita lockdown di rumah aja. Jadi sekian dari kami Kisah Tanah Jawa. Terima kasih sudah menyaksikan. Like jika kalian suka, share jika ini bermanfaat, dan komentar apapun itu yang membangun. Dan dari kami mungkin sekian ya. Iya. Kata, silakan. Main ke rumah pocong ketemu Mbak Sumi. Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Main ke rumah pocong ketemu Mbak Sumi. Nah, ini ongnya di mana? Ya, ongnya di mana? Pantun yang ong. Ambil belakangnya aja. Mampir ke rumah pocong ketemu Mbak Sumi. Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Akhir kata ya Mas ya. Taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Udah dilupakan. Mugio tansah pinarangan rahayu sagung dumadi. Terima kasih teman-teman semuanya.